Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Wiraditya Putra, NIM 1924 10 10 10 82. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir proyek dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2. Di sini aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi untuk pencatatan dari bisnis atau usaha. Pada aplikasi ini nantinya ada fitur untuk mencatat dari data barang atau produk yang dijual, lalu juga ada catatan dari penjualan dan pemasukannya. Pertama di sini langsung saja saya akan menjelaskan dari codingan Python-nya. Di sini ada akses data. Di sini akses data ini untuk mengakses data dari database. Sini menggunakan SQLite. Teman-teman di sini ada kelas data manager. Data manager ini tuh untuk mengakses nantinya langsung koneksi ke database. Di sini ada init, mana ada variabel count, di dalamnya itu ada SQLite juga connect ke database yang sudah saya siapkan yaitu database.db. Selanjutnya di sini ada variabel cursor, mana nanti akan mengambil dari koneksinya. Selanjutnya di sini ada fungsi jalankan. Nah, jalankan ini nantinya akan menjalankan query yang dimasukkan ke sini, lalu di-execute jalankan, dan nanti kalau misalnya ada hasilnya dia bakal tampilkan. Selanjutnya di sini ada kelas barang yang dimana itu merupakan inheritance dari kelas data manager. Di sini di kelas barang ini ada 4 fungsi yang berbeda, yaitu set data barang, get daftar barang, update barang, dan delete barang. Pada set data barang di sini terdapat parameter nama barang, harga, jumlah. Nah, pada barang ini juga database barang ini terdapat beberapa atribut, itu ID barangnya, nama barang, harga, jumlah, dan juga total harga. Nah, di sini pertama-tama sebelum memasukkan set datanya itu dihitung terlebih dahulu total harganya, yang dimana itu pengkalian dari harga dan juga jumlah. Juga di sini ada self query, yang mana itu isinya query-nya untuk SQLite, yaitu insert. Selanjutnya setelah terus query-nya di sini masukkan parameternya ke dalam query-nya. Setelah sudah, lalu dimasukkan ke fungsi jalankan yang di sini. Nanti yaitu fungsi get daftar barang. Get daftar barang ini itu untuk menampilkan data-data yang ada pada database barang. Sini ada return hasil untuk mengambil hasilnya. Selanjutnya di sini ada update barang, dimana hampir sama dengan set data barang, cuman di sini itu untuk mengubah update database barangnya. Selanjutnya di sini ada fungsi delete barang, yang dimana di sini untuk menghapus dari database barang sesuai dengan ID yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu ada kelas penjualan yang juga inheritance dari data manager. Di sini kelas penjualan ini juga sama, terdapat 4 fungsi, dan setiap fungsi itu juga sama. Itu di sini ada set data penjualan yang sama juga untuk insert. Ini juga ada get daftar. Nah, di sini yang menjadi perbedaan, di sini ada get daftar penjualan. Get daftar penjualan di sini itu karena di penjualan ini itu database-nya itu ada atribut yaitu ID penjualannya, tanggal, ID barang, jumlah terjual, dan juga total penghasilan. Nah, karena ini penjualan itu juga merupakan inheritance dari database barang, di sini ada ID barang. Jadi kalau ingin melihat dari daftar penjualan itu nantinya itu bakal di join dengan
tabel dari barang. Seperti di sini select dari ID penjualan, tanggal. Nah, ini nama barang itu berdasarkan dari ID barang yang tadi. Dan ini dari tabel barang. Dan juga harga dari tabel barang, sedangkan yang jumlah terjual dari tabel penjualan. Penghasilan dari tabel penjualan. Selanjutnya untuk update penjualan sama seperti kelas barang tadi, yang untuk mengupdate atau mengubah, dan yang terakhir delete untuk menghapus sesuai ID-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan main.py-nya. Selanjutnya sini teman-teman ada import terlebih dahulu. Di sini ada import WX, import project AKPO yang dimana dari WX from buildernya. Di sini ada import akses data yang dimana tadi untuk membaca dari database. Nah, di sini pertama-tama ada class home, atau di sini itu merupakan frame pertama ya, atau halaman pertama. Nah, pada class home ini terdapat dua tombol yang berbeda, yaitu tombol akses barang dan akses view. Nah, pada akses barang ini, ketika tombolnya dipencet, nanti frame satu ini yaitu frame home akan di hide atau disembunyikan, lalu akan menampilkan frame 2, atau di sini itu merupakan frame untuk mengedit datanya, database di show. Nah, untuk tombol akses view jika dipencet sama, yaitu nanti frame satunya akan di hide, dan frame 3 atau frame view nya itu akan ditampilkan. Jadi di sini ada kelas view frame atau tadi frame view nya. Nah, di sini initnya itu ada read data barang dan read data penjualan, yang di sini read data barang dan data penjualan. Nah, pada frame view ini terdapat tombol untuk akses menu atau tombol kembali, di mana jika dipencet nanti akan menghapus dari frame view ini atau frame yang ketiga akan dihapus dan menampilkan frame awal tadi, frame home. Oke, ada fungsi read data barang, di mana ini akan membaca data barangnya. Sini pertama ada enclose. Nah, di sini itu untuk karena di view frame ini ada dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel data. Di sini sudah dibuat di form buildernya, ada tabelnya. Nah, di sini diambil terlebih dahulu jumlah kolom dan row-nya, lalu dihapus untuk direset agar bisa ditentukan secara manual tabelnya. Di sini kolomnya, karena tadi dari database barang itu seperti yang sudah saya bilang tadi, ada ID barangnya, nama barang, harga, jumlah, dan total harga. Sini setelah tadi dihapus, sini diperbarui lagi, yaitu dimasukkan kembali sesuai dengan jumlah dari kolomnya. Jadi ada ID barang ini sejumlah 5, dimasukkan 5 kolom, lalu diubah namanya sesuai dengan nama yang di sini. Selanjutnya, sini ada variabel daftar barang, di mana menampung dari akses data barang, yang dimana dari sini get daftar barang. Karena di sini ada get daftar barang, yang dimana itu select from barang untuk menampilkan semua data barang dari database. Setelah ditampilkan, di sini disimpan di variabel data barang dan dilakukan looping sesuai dengan banyaknya data yang ada di daftar barang ini. Setelah dibaca tadi, dilakukan looping untuk dimasukkan ke tabel yang tadi sudah dibuat, dimasukkan satu persatu. Lalu di sini ada read data penjualan, ini sama seperti read data barang tadi ya. Sini ini untuk mereset jadi 0.
Lalu di sini ditentukan kolomnya dan juga dimasukkan lagi kolomnya dan diubah nama kolomnya. Ini juga sama. Sedangkan yang ini menggunakan data penjualan ya. Sini juga daftar penjualan, lalu di looping juga untuk dimasukkan ke tabel penjualan. Itu ID-nya, tanggal, nama, harga, jumlah terjual, dan total penghasilan. Selanjutnya di sini ada class frame. Class frame ini merupakan frame yang tadi di mana di home itu kalau kita pencet sini ya akses barang, di sini itu merupakan fitur dari mengedit. Sini sama di init terlebih dahulu, di sini sama ya dari data barang, karena di sini saat mengedit kita juga langsung bisa melihat tabelnya di data barang dan di data penjualan. Dan juga add button edit delete untuk nantinya bisa mengedit dan menghapus. Ini juga sama menjual, cuman ini untuk tabel penjualan. Ini juga saya buat ada tombol akses menu, dimana untuk tombol kembali ke frame pertama. Ini juga sama untuk mendestroy atau menghapus frame ini. Nah, nanti akan show dari frame pertama. Sini juga sama, sini ada read data barang, ini sama untuk mereset, untuk sama ini. Ini yang menjadi perbedaan, di sini ada total jumlah, total baris. Sini digunakan untuk menghitung ya total jumlahnya. Total jumlah itu dari jumlah atau jumlah barang yang ada. Kalau di tabel barang ini nanti akan ditampilkan, di sini ada count jenis barang, di sini ada seperti tulisan yang dimana itu akan supaya pengguna itu dapat lebih mudah tahu ini berapa jumlahnya. Dan juga ini baris ini untuk menentukan berapa banyak jenis barangnya. Jadi yang ini itu jenis barangnya, yang ini itu semua total dari barang yang ada. Untuk selanjutnya ada fungsi read data penjualan, di sini juga sama, ini seperti yang awal tadi. Dan juga di sini ada perbedaannya juga sama seperti yang tadi, ada total jumlah dan baris. Dan juga di sini ada count transaksi yang dimana itu dari baris. Baris itu untuk menampilkan jumlah dari banyak berapa transaksi yang ada. Di sini ada count total penghasilan untuk menghitung dari jumlah terjual, yaitu semua total dari penghasilannya. Selanjutnya di sini ada fungsi button edit delete untuk menambahkan tombol edit dan delete. Pertama-tama di sini buat variabel terlebih dahulu untuk menghitung dari tabel barang, di sini untuk berapa kolomnya. Lalu setelah dihitung itu ditambahkan, tambahkan di tabel barang itu 2 kolom, karena edit dan delete menjadi 2 kolom. Ini kolom editnya itu kolom yang tadi pertama ditambahkan, dan kolom delete itu yang kedua ditambahkan. Lalu di sini labelnya itu diubah terlebih dahulu, yaitu dikosongkan. Nah, selanjutnya di sini dari kolom yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini itu kolom yang edit itu setiap kolom yang ada itu nanti akan setiap kolom, setiap baris dari data yang ada itu nanti akan dibuat kolom yang baru ini. Nanti ada tombol edit, nah dimana itu berwarna backgroundnya berwarna kuning dan tombolnya berwarna putih. Nanti ada juga sama backgroundnya warna merah dan tulisannya berwarna putih. Selanjutnya di sini ada button edit delete jual, ini sama seperti yang di atas ini, cuman di sini untuk tabel penjualan. Selanjutnya di sini ada add button. Nah, di sini kan tadi ada tabelnya sudah dibaca tabelnya. Di sini juga ada tombol untuk add button
atau menambah datanya. Nah, di sini saat button ini dipencet, dia akan muncul namanya dialog barang. Dimana di sini intinya dari dialog itu bakal ditampilkan kayak sebuah form gitu, di show terlebih dahulu di sini. Nanti di bawah nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya di sini ada button jual, ini sama seperti yang button tadi, cuman ini untuk penjualan dengan dialog yang berbeda. Di sini ada data barang. Di sini itu untuk mengakses dari database-nya ini. Jadi nanti kalau misalnya dari dialognya ini, nanti dia bakal memanggil ini terlebih dahulu, lalu diakses ini, baru di set data barang. Selanjutnya bakal di read data barang agar di set ulang lagi, dan juga ditambahkan button edit delete lagi dari awal. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi add data penjualan. Ini sama di sini untuk, kalau ini tadi untuk pada dialog barang, yang ini untuk dialog penjualan. Di sini bedanya karena pada penjualan itu kan nanti diminta untuk memasukkan data ID barang. Jadi saat dimasukkan ID barang, dia akan dibaca terlebih dahulu dari database barang apakah ID-nya ada atau tidak. Jika ID tidak ada, maka tidak jadi dimasukkan. Nah, di sini dilakukan pengecekan. Di sini terlebih dahulu ini sama seperti tadi untuk membaca data barang. Ini ada daftar barang, untuk ke daftar barang dibaca. Lalu sini ini terlebih dahulu barang tersedia false, lalu dilakukan looping, lalu dicari. Apabila ada ID yang sama dengan ID yang ada pada daftar barang, maka dia bakal dinyatakan true, dan langsung akan dilakukan add data barangnya, maksud saya add data penjualannya, atau di set. Lalu selanjutnya langsung sama seperti di atas tadi, yaitu diulang lagi di read data penjualan, dan juga dimasukkan kembali button edit delete-nya. Nah, di sini ada if barang tersedia false. Jadi kalau nanti misalnya jika dicari itu ID barangnya itu tidak ada yang sama dengan yang ada di data barang, maka di sini akan muncul WX message box di mana tulisannya ada ID barang tidak tersedia, dan nantinya pengguna akan disuruh menginputkan lagi dari awal. Selanjutnya di sini ada update data barang, sama di sini seperti yang tadi add, bedanya ini adalah untuk update. Sini juga ada update data penjualan, sama seperti ini. Ini bedanya untuk update juga, dimana di sini juga diminta untuk masukkan ID barang dan dicek terlebih dahulu. Jika salah, sama di sini ada ID barang tidak tersedia. Di sini ada select table cell. Select table cell ini itu dimana perintah ya, seperti pada tabelnya kan nantinya itu ada tombol edit dan delete. Di sini pada select table cell ini, nantinya pada saat tabel dipencet pada kolom edit dan delete-nya dan pada baris tertentu itu bakal berfungsi. Sini pada row-nya itu terlebih dahulu dimasukkan row mana yang dipencet dan kolom mana yang dipencet. Kalau misalnya yang dipencet adalah kolom yang kelima, yang dimana itu kolom edit, sini nantinya ID barang, nama, harga, dan jumlah pada kolom tersebut itu akan dibaca ya, di get cell value, dibaca terlebih dahulu. Lalu nanti akan muncul dialog. Ini menggunakan dialog yang sama, dialog barang yang seperti yang di atas tadi ya. Sini ya dialog barang. Cuman di sini diubah menjadi labelnya edit barang, dan juga di sini ada tombol yang jadi tombol edit.
Lalu selanjutnya di sini ada di set label. Jadi untuk edit itu nanti ada label di mana menyatakan ID barangnya ID keberapa ya. Sini ada edit pretext. Edit pretext ini itu untuk menampilkan di mana saat mengedit itu akan ditampilkan teks atau value awalnya sebelum diedit itu apa. Jadi pengguna lebih mudah untuk mengedit datanya. Selanjutnya di sini jika dia pengguna mengklik kolom ke-6 atau kolom hapus delete, sini nantinya akan mengambil dari cell value dari ID-nya. ID-nya nanti akan diambil, lalu akan dimunculkan message dialog di mana nanti pengguna akan meminta konfirmasi dari pengguna untuk menghapus data. Jika pengguna memilih yes, maka dari baris yang ada di tabel itu dan di database akan dihapus. Lalu di sini akan diulang dan ditambahkan button dari delete lagi. Selanjutnya di sini ada select tabel sel jual. Di sini sama seperti select tabel sel ini, cuman yang ini untuk data barang, dan di sini untuk tabel penjualan. Di sini sama saja. Saya akan skip saja. Selanjutnya di sini ada kelas dialog barang ini yang tadi untuk tambah dan edit. Ini pada kelas ini ada namanya ada seperti form, dimana disitu akan diminta pengguna untuk menginputkan form. Sini ada formnya itu ada nama barang, harga, dan jumlah. Nah setelah diisi nanti ada tombol untuk diklik. Jika untuk menambah data, disitu tulisannya akan tambah. Saat dipencet tambah, nah di sini akan ditambah ya, add data barang. Di sini juga ada ID barang yang dimana kalau kita mengakses dialog barang ini menggunakan fitur update, maka di sini akan ID barangnya tidak min 1, tapi sesuai dengan ID barang ini yang diklik edit itu. Dan juga nantinya kalau edit itu nanti akan menggunakan yang bawahnya yaitu update data barang. Nah, di sini edit pretext yang tadi saya bilang untuk edit, mana menampilkan value dari awalnya sebelum diedit. Dialog penjualan ini sama seperti dialog barang, ini cuma untuk tabel penjualan. Nah, semoga saya akan langsung mengetes ya untuk menjalankan aplikasinya. Nah, di sini merupakan ini frame home-nya tadi ya, frame 1. Ada tombol edit dan tombol data. Di sini saya coba dulu tombol data. Dan di sini ada tabel data barang dan data penjualan. Sini data awalnya sini sudah saya masukkan untuk mencobanya. Di sini ada tadi yang saya bilang ada tombol kembali. Saya pencet, akan kembali ke menu awal. Sini selanjutnya coba edit data. Di sini ada data barang dan data penjualan. Sini ada jumlah jenis barang yang menampilkan banyaknya barang yang ada. Sini ada 2. Sini ada jumlah total barang juga. Di sini totalnya 25. Sini 25. Selanjutnya sini ada tambah data. Sini misalkan saya tambah data yaitu 1. Sini misalnya jumlahnya ada 4. Harganya 5.000. Teks tambah. Sini akan tambah. Nah, di ketiga namanya 1, harga 5.000, dan total harganya dihitung secara otomatis. Di sini saya klik edit. Nah, di sini muncul yang sama seperti tadi ya dialognya.
Di sini untuk edit, ini ada, tapi di sini ada tambahan ID barang 3. Setelah saya ini klik 3, ini 2, 1, sini ada 1. Ya misalnya saya coba di sini edit, saya ganti itu sabu hijau gitu. Terus saya mencet edit lagi. Nah di sini sudah terubah ya jadi sabu hijau. Misalnya saya ubah jadi ini, ubah seperti 3 gitu. Itu bakal terubah ya, juga total harga akan mengikuti. Jadi setelah saya pencet tiket sekarang, ini bakal ada konfirmasi terlebih dahulu. Nah saya pencet yes, maka data akan terhapus. Selanjutnya di sini data penjualan ini sama, ada jumlah transaksi untuk menyatakan berapa jumlahnya. Sini ada 2, dan juga sini ada jumlah total barang terjual. Di sini ada 15, juga sama. Sekarang di sini saya pencet tambah data penjualan, di sini akan muncul dialog juga. Nah, sini jadi perbedaan. Ini misalnya saya masukkan tanggal 29 kan, 1/2021. Nah karena tadi barangnya cuma ada 2 barang, akan saya masukkan ID barang keempat gitu, terjual 2 gitu misalkan. Klik saya tambah. Nah di sini akan muncul ID barang tidak tersedia karena data barang hanya ada 2 saja. Saya masukkan sama mungkin 91, sini ID barangnya 1, terjual 2, tambah, nah akan masuk. Juga sama. Misalkan di sini tadi kan ID barangnya cuma ada 2, sini sama 4 lagi gitu edit. Nah sini salah juga karena tidak ada dan tidak jadi diedit. Ini coba saya ubah di barangnya 2, jumlah terjual jadi 3, edit. Nah sini bisa berhasil ya. Di ID kedua itu pensil tadi, dan jumlah terjual jadi 3. Silahkan saya mencet delete. Nah berhasil terhapus. Nah kurang lebihnya untuk aplikasi yang saya buat ada seperti itu saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.